Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanul Hakim dengan NIM 230605110078. Pada video kali ini, saya selaku anggota kelompok dari matkul Interaksi Manusia dan Komputer ingin mempresentasikan hasil project based learning tentang TikTok Shop. Oke, dengan anggota kelompok saya yang lain yaitu Muhammad Zidan Putra Aditya, kemudian ada Abi Kobus Samsyid. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, TikTok Shop itu sebagai fenomena social commerce, e-commerce telah mengubah paradigma belanja daring dengan mengintegrasikan hiburan dan transaksi. Jadi, di setiap video tersebut, di setiap video yang muncul di For Your Page atau di Following Page itu terkadang ada keranjang kuning yang biasanya disebut sama warga-warga itu keranjang kuning. Nah, di situ yang menuntut pengguna memproses informasi secara masif dan berpotensi memicu beban kognitif. Karena adanya banyak elemen yang ada di page tersebut, maka tantangannya itu berupa beban kognitif. Jadi di aplikasi TikTok ini harusnya tidak memakai elemen-elemen yang saling bertabrakan sehingga menyebabkan beban kognitif yang berat bagi penggunanya. Sayangnya, penambahan fitur yang kompleks sering kali justru memperlebar jurang eksekusi dan evaluasi, sehingga pengguna rentan mengalami slips kesalahan akibat ketidakselarasan antara bahasa mesin dan bahasa tugas manusia. Oleh karena itu, audit ini menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah antarmuka atau UI TikTok Shop saat ini berhasil mempersempit jurang antara tujuan pengguna dan tindakan sistem, atau justru memicu misinterpretasi yang merusak kualitas interaksi dan pengalaman pengguna atau user experience. Lanjut, kemudian profil aplikasi TikTok Shop adalah inovasi sosial e-commerce yang meleburkan hiburan video dengan transaksi video belanja dalam satu ekosistem. Meskipun menawarkan efisiensi belanja sambil menonton, melalui ragam gaya interaksi seperti rekomendasi AI dan menu hierarkis, platform ini memicu kompleksitas antarmuka yang tinggi. Penamaan fitur transaksional di atas konten dinamis seringkali gagal memperkecil gulf of execution dan evaluation, sehingga rentan mendisorientasi pengguna dan secara langsung mempengaruhi kualitas keputusan belanja di era digital. Jadi, kita semisal buka aplikasi TikTok dan muncul di For Your Page atau di rekomendasi video dari TikToknya live seseorang yang berjualan, kemudian kita klik live tersebut, maka ada keranjang kuning. Nah, di keranjang kuning kita klik, namun yang terjadi adalah page tersebut adalah modal, jadi nggak sepenuhnya menutup page live. Nah, itu mengakibatkan adanya beban kognitif yang berat bagi penggunanya. Nah, kita di sini sebagai kelompok ingin meredesain UI TikTok Shop sehingga UI tersebut tidak membebankan kognitif kepada penggunanya, sehingga UI UX-nya itu efisien dan efektif jika digunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu bab 2, metodologi dan landasan teori siklus eksekusi evaluasi normal. Model ini memandang interaksi sebagai siklus, tujuan, tindakan, dan penilaian hasil. Fokus utamanya yaitu yang pertama, jurang eksekusi atau goal of execution, yaitu jarak antara niat pengguna dengan fitur atau aksi yang tersedia di sistem, dan dampaknya yaitu memicu frustasi dan kesalahan jika pengguna tidak tahu cara mengeksekusi niatnya. Yang kedua yaitu jurang evaluasi atau gulf of evaluation, yaitu jarak antara respon sistem dengan pemahaman pengguna. Untuk dampaknya yaitu menciptakan kebingungan kognitif jika sistem tidak memberikan umpan balik yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu kerangka interaksi upvote dan fail. Kerangka ini memandang
interaksi sebagai komunikasi antara 4 komponen utama, yaitu yang pertama pengguna, sistem, input, dan output. Nah, proses ini berjalan melalui 4 tahapan terjemahan yang saling berkesinambungan, yang dimulai dari artikulasi saat pengguna merumuskan tujuan melalui input dan dilanjutkan dengan mengeksekusi tugas tersebut. Hasil tersebut akan ditampilkan melalui tahap presentasi berupa output, dan siklus ini diakhiri dengan tahap menafsirkan respons atau hasil akhir yang ditampilkan oleh sistem tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3, skenario tugas dan identifikasi masalah. Peta skenario tugas yaitu pembalian via keranjang kuning. Skenario utama melihat detail produk dan melakukan pembelian melalui tautan keranjang kuning pada video pendek atau FYP. Untuk alurnya yaitu tujuan atau niat pengguna bermaksud membeli barang yang dilihat pada video. Yang kedua, eksekusi atau tindakannya, yaitu pengguna menekan ikon keranjang kuning, lalu memilih varian produk, lalu menekan tombol beli sekarang. Selanjutnya, sistem atau proses. Aplikasi menerima input, lalu memproses dan menampilkan halaman detail serta rincian konfirmasi pesanan. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian. Pengguna memeriksa ulang kesesuaian barang, varian, dan total harga sebelum menyetujui pembayaran. Selanjutnya yaitu daftar masalah interaksi. Berdasarkan pengamatan antarmuka Photoshop, berikut adalah 3 masalah utama, yaitu yang pertama gangguan kognitif atau video promosi otomatis, di mana video tersebut terputar otomatis dengan suara keras dan menutupi teks spesifikasi. Yang kedua, goals of evaluation, yaitu notifikasi masuk keranjang muncul terlalu singkat. Yang ketiga, kegagalan artikulasi, yaitu panel varian menumpuk dengan ikon kecil dan teks terpotong. Berdasarkan kerangka Buttonfield, ini menggagalkan tahap artikulasi karena antarmuka yang tidak ergonomis. Selanjutnya yaitu bab 4 atau analisis teoritis mendalam. Analisis siklus Norman. Yang pertama, jurnal eksekusi lebar. Panel varian produk yang menumpuk dan tidak ergonomis. Yang kedua, jurang evaluasi lebar, yaitu notifikasi transaksi yang muncul sekilas gagal memberikan one value yang jelas, sehingga pengguna kesulitan. Yang ketiga yaitu siklus aksi terganggu. Video promosi yang terputar otomatis merusak fokus evaluasi pengguna yang sedang membaca informasi detail produk. Di sini memasuki kepada bagian analisis kerangka Abbott dan Bailey. Analisis kerangka Abbott dan Bailey pada TikTok Shop terdapat pada nomor pertama kegagalan artikulasi, hambatan saat memilih varian. Bahasa tugas manusia tidak selaras dengan bahasa input sistem yang rumit. Yang kedua, terdapat kegagalan presentasi. Output sistem video promosi otomatis terlalu dominan dan menutupi teks, menghalangi pengguna melihat data produk. Kemudian yang ketiga, terdapat kegagalan observasi, yang mana penyajian notifikasi transaksi kurang jelas, sehingga pengguna memantau status sistem secara akurat dan memicu misinterpretasi. Kemudian pada bab 5, yang mana usulan redesign before dan after pada case 1. Di sini yaitu pada kasus 1 mengurangi beban kognitif detail produk, yang mana desain baru menghentikan autoplay video saat masuk ke dalam halaman detail. Kemudian untuk rasionalitasnya, menghilangkan distraksi audio visual agar pengguna fokus membaca spesifikasi. Di sini kan sebelumnya seperti ini, kemudian setelahnya menjadi tampilannya berubah seperti ini. Kemudian pada case nomor 2, menutup jurang evaluasi notifikasi transaksi, yang mana desain baru mengganti notifikasi sekilas dengan pop-up cara persisten
yang mana memuat ikon sukses, detail, dan tombol aksi. Kemudian untuk rasionalitasnya memberikan feedback yang jelas, visibility of system status agar pengguna yakin aksinya berhasil diproses. Untuk desainnya seperti ini, yang mana notifikasinya yang sebelumnya sukses barang ditambahkan, kemudian setelah diperbaiki desainnya maka akan keluar tanda centang dan notifikasi seperti barang berhasil ditambahkan ke keranjang dan lanjut belanja atau lihat keranjang. Kemudian pada case nomor 3, yang mana kasus 3 memperbaiki artikulasi pemilihan varian dengan desain baru menggunakan bounding box yang jelas, white space cukup, dan memastikan teks varian tidak terpotong. Untuk rasionalitasnya, menyempurnakan tahap artikulasi agar pengguna bisa memasukkan input dengan presisi dan bahasa tugasnya sinkron dengan sistem. Untuk desain before afternya seperti ini. Yang pertama, memilih varian seperti ini, pilih varian. Kemudian untuk yang setelahnya diubah menjadi pilih ukuran seperti ini. Kemudian kesimpulannya, audit TikTok Shop ini menyimpulkan bahwa kompleksitas antarmuka seringkali memperlebar jarak antara niat pengguna dan respon sistem. Namun proyek ini membuktikan bahwa kendala tersebut dapat diatasi melalui perbaikan desain, yakni dengan menutup jurang evaluasi menggunakan pop-up card persisten untuk memberikan umpan balik yang jelas, dan memperbaiki tahap artikulasi lewat tata letak varian yang ergonomis, serta mengurangi beban kognitif dengan menghilangkan autoplay video agar pengguna dapat fokus membaca spesifikasi produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.